Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita masih berada pada pembahasan beriman kepada para Rasul Allah. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan wa nara anna man za'ama al-yawma dinan qa'iman maqbulan indallah siwa dinil Islam min dinil Yahudiyah awin Nasraniyah aw ghairihima bahwa kafirun. Dan kami menganggap, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpandangan, berkeyakinan bahwasanya setiap orang yang menyangka di hari ini, sekarang ini, di masa ini, menyangka adanya agama yang tegak, yang diterima di sisi Allah selain agama Islam, baik agama Yahudiyah atau agama Nasraniyah, agama Yahudi atau agama Nasrani, atau selain keduanya, Hindu, Buddha, Majus, dan seterusnya, fahuwa kafirun, maka orang tersebut adalah orang yang kafir. Meskipun KTP-nya adalah KTP Islam, meskipun dia menyangka saya Muslim, tapi kalau dia masih menyangka bahwasanya selain agama Islam itu benar, dan itu adalah agama yang makbul di sisi Allah, maka dia sendiri telah keluar dari agama Islam. Ini sesuatu yang membahayakan. Nanti akan disebutkan oleh Syekh kenapa kok bisa keluar dari agama Islam. Yustatabu, orang yang demikian diminta untuk bertobat. Fa in taba, kalau dia bertobat ya sudah diterima. Terangkan kepada dia tentang bahayanya ucapan yang dia ucapkan. Bahwa ucapan ini bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Diminta untuk bertobat. Kalau dia bertobat, maka alhamdulillah, inilah yang kita inginkan. Wa illa, kalau tidak mau bertobat, qutila murtaddan. Kalau dia tidak mau bertobat, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dan dia paham apa yang disampaikan kepadanya, kemudian tetap dia menolak dan tetap dia mengatakan bahwasanya semua agama atau agama Yahudi diterima, agama Nasrani juga diterima dan seterusnya, qutila murtaddan, maka dia dibunuh dengan sebab dia telah murtad dari agamanya, karena dia telah mengubah agamanya, melakukan satu di antara nawaqidul Islam, satu di antara pembatal-pembatal keislaman. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga perkara. Di antaranya adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, halal darahnya. Dan Nabi SAW mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya, maka hendaklah kalian membunuh orang tersebut. Siapa yang berhak untuk membunuh? Pemerintah dan juga penguasa yang sah, yang berwenang. Maka mereka lah yang menegakkan hukum seperti ini, bukan secara individu atau secara kelembagaan atau organisasi. Ini semua adalah hak pemerintah dan juga penguasa kaum muslimin. Li'annahu mukadzibun lil Qur'an. Ini sebabnya. Kenapa dia dibunuh? Dengan sebab murtadnya. Kenapa dia murtad? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Al-Quran tadi sudah disebutkan, Allah SWT mengatakan bahwasanya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa orang tadi mengatakan Yahudi juga diterima? Dan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya. Kenapa dia masih mengatakan diterima? Berarti ini ingin mendustakan Al-Quran. Bagaimana hukum orang yang mendustakan Al-Quran? Jelas keluar dari agama Islam. Jangankan mendustakan satu ayat, mendustakan satu huruf yang disepakati oleh para ulama, itu adalah bagian dari Al-Quran, maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Lalu bagaimana mendustakan satu kalimat, satu kata, atau bahkan mendustakan satu ayat? Oleh karena itu, hati-hati dengan yang seperti ini. Dan ucapan yang semakna dengan ucapan seperti ini banyak. Ya, sebagian orang menganggap ini adalah perkara yang biasa, mengatakan bahwasanya seluruh agama ini benar, atau seluruh agama di sisi Allah ini diterima semuanya. Ini banyak diucapkan bahkan sebagian orang yang mereka mengaku sebagai seorang muslim.
maka ini dalam bahaya yang besar yang demikian. Dia dalam keadaan bahaya yang besar. Kalau dia meyakini bahwasanya seluruh agama ini adalah diterima di sisi Allah, maka ini seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh, ya mukadzibun lil Quran. Berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Dan mendustakan Al-Quran adalah bagian dari kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.